kepada Bapak dosen Hadian Hasfi, MS, SPD, MPD yang saya hormati, serta teman-teman pendengar dan penonton video presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas Yella Kartikasari, Siti Hairawati, Intan Triutami, Selmi Wirasti, Dini Indah Lestari, Sri Devi Ramadhani, Ana Rabadani A, Siti Salsabila Lukman, Muhammad Rehan Tarik, Syahrul, Muhammad Alfi Meisal Ferry, dan saya sendiri, Rahmat Hidayat, akan membawakan mengenai pengertian, makna, hakikat, konsep, dan pendekatan ilmu politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu politik. Secara etimologis, politik berasal dari kata polis atau bahasa Yunani yang artinya negara kota. Kemudian diturunkan kata lain seperti polities atau warga negara, politikos kewarganegaraan atau sivik, dan politika tekne kemahiran politik, dan politika episteme ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebijakan bersama. Materi selanjutnya yaitu politik menurut para ahli. Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Menurut Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Andre Hewot, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Menurut Gabriel A. Almond, politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu, wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen bersifat otoritatif dan koersif. Baik, selanjutnya yaitu menurut Andrew Hayward 1997 dalam bukunya Politik. Ilmu politik dibagi menjadi beberapa bidang kajian, yaitu yang pertama teori politik yang meliputi definisi politik, pemerintahan, sistem dan rezim, ideologi politik, demokrasi, dan negara. Yang kedua itu bangsa-bangsa dan globalisasi meliputi bangsa dan nasionalisme, politik subnasional, dan politik global. Yang ketiga itu interaksi politik terdiri dari ekonomi dan masyarakat, budaya dan legitimasi, perwakilan, pemilu dan partisipasi dalam pemilu, partai politik dan sistem kepartaian, kelompok, kepentingan, dan gerakan. Yang keempat itu mesin pemerintahan yang meliputi konstitusi, hukum dan yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, birokrasi, militer, dan polisi. Materi selanjutnya yaitu makna politik dan ilmu politik. Makna politik menurut Ramlan Surbakti ada 6 pendekatan untuk memahami arti politik. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Yang kedua, pendekatan institusional. Yang ketiga, pendekatan moral, pendekatan konflik, pendekatan fungsional, dan yang terakhir, pendekatan analisis wacana politik. Materi selanjutnya itu pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok ilmu politik melibatkan keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh warga masyarakat. Ruang lingkup keputusan itu pun dapat terbatas hanya pada penentuan tujuan masyarakat, namun dapat pula menjangkau keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. Kecuali itu, pengambilan keputusan sebagai aspek utama dari politik juga harus dilihat sebagai suatu proses memilih alternatif yang terbaik, sehingga
Seandainya Indonesia memutuskan untuk memberi prioritas kepada ekspor non-migas, maka keputusan itu pun diambil setelah mempertimbangkan kemungkinan alternatif-alternatif yang lain. Baik, materi selanjutnya mengenai kompromi dan konsensus, di mana politik seringkali dianggap sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sebuah konflik atau resolusi konflik melalui kompromi dan negosiasi dibandingkan melalui kekuatan atau aplikasi kekuasaan secara nyata. Menurut Bernard Crick dalam In Defense of Politics pada tahun 1993, karena konflik tidak bisa dihindari, maka saat kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang bertentangan sama-sama memiliki kekuasaan, maka mereka tidak bisa dihancurkan begitu saja, tetapi dapat dipecahkan melalui kompromi. Politik dalam hal ini dianggap sebagai kekuatan penuntun menuju keberadaban yang menjauhkan masyarakat dari pertumpahan darah. Baik, materi selanjutnya yaitu pembagian dan alokasi. Pembagian atau distribusi dan alokasi yang dimaksudkan adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Politik adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Nilai dalam ilmu-ilmu sosial diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan. Oleh karenanya, ia selalu dikejar oleh manusia untuk dimiliki. Nilai tidak saja bersifat konkret seperti rumah, tanah, maupun bentuk-bentuk kekayaan materi yang lain, tetapi juga bersifat abstrak seperti penilaian atasan kepada bawahan, kebebasan berpendapat, atau kebebasan berorganisasi. Saya akan menjelaskan makna ilmu politik, di mana makna ilmu politik itu dapat diberikan makna atau penafsiran yang berbeda, yang bergantung pada perspektif atau sudut pandang yang digunakan. Oleh karena itu, di sini kami mengambil beberapa rumusan ilmu politik menurut para ahli. Yang pertama itu negara menurut Roger F. Soltau, yang dimana pendapatnya ilmu politik itu mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta dengan negara-negara lainnya. Baiklah, saya akan memaparkan materi selanjutnya. Pemerintah ilmu politik adalah ilmu tentang pemerintah oleh R.M. McIver. Kekuasaan ilmu politik mempelajari kekuasaan masyarakat oleh W.A. Robson. Fakta politik ilmu politik adalah fakta-fakta politik oleh Charles L. Sandman. Kegiatan politik ilmu politik mempelajari tentang kegiatan politik oleh Dillon Leiden and Stewart. Organisasi masyarakat ilmu politik mempelajari organisasi masyarakat oleh Kogegar. Pengambilan keputusan atau kebijakan umum ilmu politik mempelajari keputusan atau kebijakan umum. Adapun pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. 1. Pendekatan legal atau institusional. 2. Pendekatan perilaku dan pasca perilaku. 3. Pendekatan neo-Marxis. 4. Pendekatan pilihan rasional atau rational choice. 5. Pendekatan institusionalisme baru. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu konsep sistem politik. Konsep sistem politik dipergunakan untuk keperluan analisis. Untuk itu pula, maka suatu sistem politik dianggap terdiri dari masukan atau input, proses dan keluaran atau output, mata rantai antara aspirasi dan dukungan masyarakat, kerjasama pemerintah dan parlemen untuk mengeluarkan undang-undang, dan undang-undang itu sendiri adalah merupakan sistem perilaku politik yang teratur atau terstruktur. Ciri utama yang mendasari sistem politik ialah adanya interdependensi, saling ketergantungan antara komponen-komponen, dan kenyataan bahwa suatu sistem sebenarnya bekerja dalam lingkungan sistem yang lebih luas. Jadi definisi hakikat politik itu adalah power atau kekuasaan, tetapi tidak semua kekuasaan adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik pada hakikatnya
ada pada proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kemudian keputusan politik itu selalu menyangkut ke kepentingan publik. Hakikat ilmu politik, atau bisa dibilang definisinya itu, hakikat ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan sendiri. Oke, baiklah, itulah tadi presentasi dan penjelasan mengenai pengertian, makna, hakikat, konsep, dan pendekatan ilmu politik yang dibawakan dan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok saya. Penutup dari saya, pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Sekian presentasi kami, semoga dapat kesan yang positif. Ke barat membeli hiu, saya Rahmat, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.